Shalom, selamat pagi anak-anak kelas Betania. Wah, tidak terasa kita berjumpa kembali di minggu pagi ini dengan Tante Nat ya. Semoga kalian semua dalam kondisi yang sehat. Apakah pagi ini anak-anak sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan? Wah, coba Tante cek satu persatu. Tante Nat boleh minta tolong ketika Tante Nat sebut nama kalian, kalian jawab yes, yes, yes jika kalian memang sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan ya. Oke, kita mulai. Coba Tante Nat mau dengar suara Jason, Evan, Mika, Alvaro, Owen, Sharon, Leticia, Kiel, Ryu, Risti, Tata, Sensen. Wah, ada yang namanya belum Tante sebut? Coba yang belum Tante panggil boleh sebut namanya yang keras sambil teriak yes, yes, yes. Iya, oke, sekarang semua nama-namanya sudah disebut ya. Nah, pada pagi hari ini, sebelum Tante Nat akan bercerita tentang firman Tuhan, Tante Nat mau ajak kalian semua untuk sama-sama berdoa. Yuk kita lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih untuk hari Minggu di pagi ini. Tuhan sudah memberkati kami semua dan memberikan kami waktu untuk boleh bersama-sama kembali mendengarkan cerita firman Tuhan. Kami mohon kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap anak-anak-Mu, setiap orang tua dan setiap guru-guru, agar kami semua bisa memahami pesan firman Tuhan yang ingin Engkau sampaikan, dan kami juga boleh merasakan sukacita dan berkat yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya, amin. Ya, anak-anak, pagi ini Tante Nat akan mengulang beberapa cerita firman Tuhan yang sudah kalian dengarkan di minggu-minggu sebelumnya, baik yang diceritakan oleh mama atau papa ataupun oleh guru kalian. Tante Nat akan awali dengan cerita seorang ibu bernama Ibu Hana. Kalian masih ingat? Iya, Ibu Hana adalah istri dari Bapak Elkana. Ibu Hana adalah seorang ibu yang tidak mempunyai anak, dan dia sangat rindu untuk bisa memiliki seorang anak. Suatu ketika Bapak Elkana dan Ibu Hana ini pergi ke gereja di Silo. Dan di sana Ibu Hana pun berdoa sambil menangis. Dia berdoa kepada Tuhan. Dia berkata, "Tuhan, aku sangat ingin mempunyai seorang anak. Jika Tuhan memberikan aku seorang anak laki-laki, aku berjanji ia akan menjadi seorang hamba Tuhan." Nah, ketika itu ada seorang bapak pendeta. Kalian ingat siapa namanya? Betul, Bapak Eli. Dia ada di gereja di Silo saat itu, dan dia melihat Ibu Hana yang begitu sedih, berdoa sambil menangis menginginkan seorang anak. Lalu Ibu Hana pun diberitahukan oleh Bapak Eli. Bapak Eli berkata, "Ibu Hana, pulanglah dengan tenang. Tidak perlu khawatir lagi, tidak perlu bersedih lagi, karena Tuhan Yesus mendengarkan doamu dan Ia akan memberikan seorang anak kepadamu." Nah, anak-anak, waktu pun terus berjalan. Suatu hari, Ibu Hana benar-benar memiliki seorang anak laki-laki, dan Ibu Hana pun tidak melupakan janjinya kepada Tuhan. Ia pun mempersembahkan anak laki-lakinya menjadi seorang hamba Tuhan. Nah, anak-anak, Tante Nat juga mau cerita tentang seorang ibu yang memberikan persembahan terbaiknya untuk Tuhan. Kalian ingat ceritanya? Ya, suatu hari ketika Tuhan Yesus sedang berada di rumah Tuhan, sedang berada di gereja, Tuhan Yesus memperhatikan orang-orang banyak yang memberikan persembahan ke dalam kotak persembahan yang ada di gereja. Nah, ketika Tuhan Yesus sedang duduk di dekat kotak persembahan dan memperhatikan orang-orang yang memberikan persembahan, datanglah seorang ibu. Dia tidak membawa tas yang besar, dia hanya membawa dompet kecil yang di dalamnya hanya berisi 2 keping mata uang.
Tetapi apa yang dia lakukan? Ibu ini sangat mengasihi Tuhan. Dia mendekati kotak persembahan dengan muka yang gembira, yang berseri-seri. Lalu kemudian dia memberikan semua uang yang ada di dalam dompetnya, yang hanya cuma 2 keping mata uang saja. Dia masukkan ke kotak persembahan, dan Tuhan Yesus melihat. Dan Tuhan Yesus sangat senang dengan apa yang dilakukan oleh ibu ini. Tuhan Yesus berkata di hadapan semua orang yang ada di gereja itu, ibu ini memberi lebih banyak daripada semuanya, karena dia memberikan semua yang dia miliki dan tidak ada sisanya lagi. Jadi dialah yang memberikan paling banyak. Ibu ini tidak bersedih anak-anak sekalipun uangnya habis. Dia berikan untuk persembahan. Karena apa? Karena ibu ini percaya Tuhan Yesus peduli dan Tuhan Yesus tetap akan memelihara kehidupannya di hari-hari selanjutnya. Nah, kemudian ada juga cerita tentang anak-anak yang bernyanyi di rumah Tuhan. Ya, cerita minggu yang lalu. Kalian masih ingat kan? Ketika Tuhan Yesus pergi ke rumah Tuhan di Yerusalem, Tuhan Yesus didampingi oleh murid-muridnya. Murid-murid berjalan di sampingnya. Di samping Tuhan Yesus yang pergi dengan menaiki seekor keledai. Juga tidak hanya ada murid-murid, ada orang banyak di sana yang juga mengikuti Yesus. Dan mereka semua bersuka cita. Mereka semua bernyanyi dengan senang. Hosana, Hosana, Hosana bagi Yesus yang datang dari Bapa di surga. Hosana, Hosana. Nah, ketika Yesus sudah sampai di rumah Tuhan, ternyata tidak cuma orang dewasa saja yang mengikuti Tuhan Yesus. Di sana ada banyak sekali anak-anak yang ikut ke dalam rumah Tuhan. Dan ternyata mereka juga bisa menyanyikan nyanyian yang dinyanyikan oleh bapak-bapak tadi, oleh ibu-ibu, oleh orang-orang dewasa yang mengikuti Tuhan Yesus. Tetapi ketika anak-anak itu sedang bernyanyi, Hosana, Hosana, Hosana bagi Yesus yang datang dari Bapa di surga. Hosana, Hosana. Ternyata ada bapak-bapak yang tidak senang mendengarkan nyanyian anak-anak itu. Dan bapak-bapak itu berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan, coba dengar apa yang dinyanyikan anak-anak itu. Ayo Tuhan, suruh mereka supaya mereka diam. Tetapi apa yang Tuhan Yesus katakan? Biarlah anak-anak menyanyi dan memuji Tuhan. Karena Tuhan Yesus sangat senang mendengar puji-pujian mereka. Anak-anak, apa yang Tante Nat ceritakan tadi? Ada 3 cerita firman Tuhan. Dan apa yang ada di dalam cerita tersebut itu sama dengan apa yang kalian lakukan ketika kalian berada di gereja, ketika kalian pergi sekolah minggu. Guru-guru di sekolah minggu selalu mengajak anak-anak untuk bersama-sama berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalian juga diajak untuk memberikan persembahan. Bahkan kalian juga diajak untuk memuji Tuhan. Ya, anak-anak, lakukanlah semua itu dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang sukacita. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sangat senang dengan apa yang kalian kerjakan. Tante Nat, saat ini kan kita gak bisa pergi ke gereja untuk sekolah minggu. Lalu bagaimana? Gak usah khawatir. Tuhan Yesus tetap rindu loh untuk mendengarkan kalian berdoa, kalian memuji nama Tuhan. Nah, jadi di rumah pun kalian bisa untuk tetap rajin berdoa. Kalian kalau punya keinginan, kalian boleh berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan Yesus pasti mendengar doa kalian. Dan Tuhan Yesus pasti akan menjawab doa kalian dengan caranya yang terbaik. Dan kalian juga senang memuji nama Tuhan, boleh dilakukan di rumah. Menyanyi memuji nama Tuhan tidak hanya dilakukan ketika kalian sekolah minggu atau berada di gereja. Ayo ajak mama papa untuk sama-sama memuji nama Tuhan di rumah. Tuhan Yesus sangat senang. Lalu bagaimana dengan persembahan?
Nah, anak-anak, ketika kalian tidak bisa pergi ke gereja, tidak usah khawatir. Kalau mama papa masih memberikan kalian uang persembahan, kalian boleh kumpulkan. Suatu hari nanti ketika kalian bisa pergi ke sekolah minggu lagi, kalian boleh berikan persembahan itu untuk Tuhan. Dan yang terpenting, ada satu hal ketika memberikan persembahan, kita harus memberikan persembahan dengan hati yang sukacita, dengan hati yang senang. Kalau mama papa memberikan uang persembahan sebesar Rp2.000 misalnya, terus siapa yang kadang-kadang masih suka mikir, aduh Tuhan, aku kasih semua atau aku kasih sebagian aja ya, soalnya nanti aku pulang sekolah minggu aku mau beli cakwe, aku mau jajan telur, aku mau jajan kojek Tuhan. Nggak boleh ya. Apa yang sudah disiapkan oleh mama dan papa untuk persembahan, kalian berikan persembahan itu untuk Tuhan dengan hati yang sukacita. Nah, Tante Nat percaya semua anak-anak Betania adalah anak-anak yang hebat, anak-anak yang setia kepada Tuhan Yesus. Sebelum kita tutup sekolah minggu kita pada pagi hari ini, Tante Nat mau ajak kalian untuk sama-sama memuji nama Tuhan. Kalian siap? Yuk kita mau sama-sama pujikan Berjalan ke Gereja. Masih ingat lagunya ya? Yuk kita nyanyi sama-sama dengan mama dan papa di rumah ya. Berjalan ke gereja, itu kesukaanku. Memuji nama Tuhan, itu kesenanganku. Dengan bersungguh-sungguh ku dengar firman Tuhan, persembahan ku beri dengan hati bersyukur. Karena kasih Yesus ada dalam hatiku. Karena kasih Yesus ada dalam hatiku. Ya, Tante Nat berharap kasih setia Tuhan senantiasa bisa kalian rasakan di dalam hati kalian. Sekarang Tante Nat mau ajak kalian sama-sama berdoa untuk menutup sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Yuk kita lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi ini Tuhan sudah ingatkan kami semua anak-anak-Mu untuk senantiasa setia kepada Tuhan, untuk berdoa dengan bersungguh-sungguh, mendengarkan cerita firman Tuhan dengan bersungguh-sungguh, dan juga memuji nama Tuhan. Dan tidak lupa Tuhan ingatkan kami bahwa ketika kami memberikan persembahan untuk Tuhan, kami mau belajar memberikan persembahan yang terbaik dari apa yang kami miliki. Terima kasih Tuhan Yesus, berkatilah kami untuk terus bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang setia, yang mengasihi Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.